Ya kalau saya tidak vaksin, apa menganjurkan masyarakat untuk vaksin kan ini zong bang. Zong. Bang Artinya Atif, maksudnya kesadaran dari mahasiswa juga harus ada harus gitu. ada, harus memberikan contoh. Cat tembok boleh, Nah, cat tapi tembok di rumah boleh. sendiri. Kalau cat tembok sama orang kan pusing juga kita kan. Iya, harus ada izin juga. Ketika saya vaksin kemarin itu lebih nafsu makan. Nafsu makan. Lebih nafsu makan. Artinya itu kan ada dampak positif kan yang benar-benar gitu. Semenjak 2015 itu kami itu dengan lantang Ratusan mahasiswa tergabung dalam koalisi aktivis mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Kembali lagi bersama saya Husnul Jamil, Koordinator Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia. Hari ini podcast kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ahmad Supardi, Koordinator Gerakan BEM Jakarta. Hari ini kami akan membahas tentang PPKM berlanjut, apa kata mahasiswa. Terima kasih Mas Ardi dan selamat datang di podcast kami. Terima kasih Bang telah mengundang saya di podcast kami. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik-baik saja Bang. Baik, selama 1 jam ke depan saya bersama Pres Ardi, salah satu koordinator gerakan BEM Jakarta, akan membahas terkait pandemi yang terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait PPKM berlanjut, apa kata mahasiswa. Tentu kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini bukan terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Dalam konteks DKI, terutama Anda sebagai seorang presiden mahasiswa dan juga bagian daripada koordinator BEM Jakarta, kira-kira apa sih tanggapannya terkait PPKM yang semakin hari kita melihat bahwa semakin ada penurunan dari level 4 menjadi level 3. Kira-kira gimana menurut Pres Ardi? Jadi begini, ini berbicara sebab dan akibat. Sebab dan akibat Bang. Kenapa PPKM ini ada dan akibatnya apa? Sebabnya pertama itu karena adanya virus yang masuk ke negara kita. Masuk ke negara kita sehingga pemerintah memberikan kebijakan PPKM. Sebelumnya PPKM ini ada nama lain, dari mulai PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKL yang saat ini ada PPKM baru, PPKM level 3. Tentu ada perbedaan dari nama-nama tersebut. Mulai dari PSBB. Kalau dulu kan kita kenal waktu PSBB itu, pertama kali kita PSBB, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker, cuci tangan. Itu kan mungkin masyarakat tidak menyeluruh. Nah, di PPKM level 3, di PPKM level 3 ini masyarakat dianjurkan dan dibatasi untuk beraktivitas. Artinya tetap beraktivitas, namun kesehatan lebih diutamakan oleh pemerintah. Oke. Berarti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai daripada penerapan PSBB, PPKM Mikro, terus termasuk Jawa Bali, kemarin kita level 4 dan sekarang level 3, tentu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, tentu dalam konteks hari ini Pres Ardi bahwa kita menyadari bahwa mahasiswa sebagai agent of change lah, agen-agen perubahan. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Pres Ardi, kondisi mahasiswa DKI Jakarta hari ini itu seperti apa gitu loh? Alhamdulillah sih kondisinya baik-baik aja semuanya Bang. Namun kegiatan yang dilakukan mahasiswa saat ini adalah juga membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu kebijakan pemerintah. Apa yang pemerintah buat kita kerjakan. Apa tujuannya? Yaitu kembali lagi kepada masyarakat. Yaitu yang kita genjot hari ini adalah vaksinasi Bang. Vaksinasi ya. Vaksinasi kita genjot ke seluruh, karena kan tidak hanya di Jakarta saja, bahkan ke seluruh pelosok wilayah kita masuki di situ Bang. Akan tapi sebagai barometer, sebagai sentral pergerakan di Jakarta kita lebih utamakan. Setelah di Jakarta berjalan, sudah berjalan di berbagai daerah. Di daerah di pulau-pulau Jawa kita masuki Bang. Artinya fokus mahasiswa DKI Jakarta ini kan terhadap revitalisasi vaksinasi ya. Artinya ada sebuah tujuan dan hasrat bagaimana mahasiswa menggandeng misalnya katakanlah TNI dan Polri, pemerintah dalam rangka untuk menyukseskan vaksinasi. Seperti itu ya, Mas Ardi ya? Benar gak? Iya betul Bang. Ya, terus kan kita juga lihat ya di beberapa
media sosial bahwa ada sebagian kelompok mahasiswa bukan hanya di DKI Jakarta yang menolak keberadaan PPKM. Sebenarnya sih apa sih alasan yang sangat substansial sehingga mereka harus turun ke jalan dan menolak PPKM itu? Dalam perspektif Pres Ardi sebagai koordinator gerakan BEM Jakarta itu seperti apa kira-kira? Jadi ketika kami itu melihat ada gerakan-gerakan baru yang dimunculkan oleh kawan-kawan mahasiswa, oleh ormas-ormas, itu mungkin ada kajian Bang. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa pandemi Covid ini bukan diciptakan oleh pemerintah. Pandemi Covid ini menyeluruh di dunia. Artinya pandemi Covid-19 ini tidak akan bisa terselesaikan hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Oke. Akan tetapi mahasiswa, masyarakat semuanya harus bahu-membahu, saling membantu Bang. Ini tidak bisa diselesaikan oleh beberapa kelompok. Polisi tidak bisa menyelesaikan, TNI pun tidak bisa menyelesaikan. Artinya harus bergandengan tangan. ya. Artinya semua mahasiswa, ini kan yang kita percayai hari ini adalah mahasiswa. Artinya mahasiswa juga harus memberikan contoh, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hari ini peningkatan kasus COVID-19 kan semakin meningkat. Maka dari itu mahasiswa memberikan penjelasan bagaimana untuk mencegah Bang. Mencegah daripada kalau kita kenal ini mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar. Maka dari itu ayo sebelum kita terpapar virus corona ini mari kita cegah apa? Mulai dari vaksinasi ataupun menjaga protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, kan itu suatu kebijakan yang dibentuk untuk membantu masyarakat. Oke, artinya regulasi baik terhadap PSBB maupun PPKM dalam konteks hari ini tentu ini pemerintah punya tujuan ya. Di satu sisi melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, terus di sisi yang lain pemerintah juga menggenjot vaksinasi gitu loh. Jadi artinya harus seimbang ya. Seimbang. Tapi juga ada sebagian masyarakat yang memang banyak nih ya kita melihat bahwa UMKM yang gulung tikar, tapi ada juga sebagian UMKM yang masih tetap survive dan bertahan di tengah pandemi. Ini kan menjadi sebuah sebuah contoh, dan kita sebagai mahasiswa juga mengapresiasi ya terhadap UMKM yang masih bisa survive. Nah, mungkin teman-teman BEM Jakarta ini pernah nggak melakukan seperti baksos terus ataupun melakukan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang terdampak virus corona? Kira-kira seperti apa Mas? Jadi begini, artinya pemerintah itu memberikan regulasi bukan tanpa pertimbangan Bang. Artinya pemerintah memberikan regulasi tersebut, memberikan PPKM, pembatasan kegiatan, itu juga sudah dikondisikan semuanya. Artinya apa? Di Jakarta khususnya ya sudah diberikan bantuan Bang. Diberikan regulasi itu dan diberikan solusi. Apa solusinya? Diberikanlah bantuan. Ada bantuan dari presiden, bantuan dari gubernur, dan kemarin BEM Jakarta gandeng dengan Kakor Lantas Bapak Istiono itu sekitar 1.000 paket sembako yang diberikan kepada mahasiswa perantauan dan masyarakat di daerah Kuitang. Ini kan yang perlu diapresiasi. 1.000 sembako. 1.000 sembako. Luar biasa bayangkan itu 1.000 sembako itu suatu hal yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Apalagi kondisi seperti ini sangat bermanfaat ya. Gitu. Sangat ditunggu-tunggu lah Mas. Mahasiswa nih khususnya mahasiswa perantauan ini tidak punya udah dibantu sama pemerintah, sama Kakor Lantas langsung hadir ke tempat itu. Jadi saya sampaikan ini Bang, ini kan dari kemarin itu memang semenjak virus corona masuk itu ada anggaran. Jadi kami meminta kepada pemerintah jangan sampai salah tangan memberikan kepada orang yang salah. Jadi seperti itu. Tapi kalau seperti kemarin yang kita dapat itu memang Kakor Lantas datang langsung ke lokasi Bang. Kakor Lantas datang ke lokasi dan memberikan langsung melalui BEM Jakarta. Benar. Gitu. Saya kira ini kan sangat luar biasa ya, tidak hanya Kakor Lantas. Saya kira banyak juga instansi-instansi yang lain yang memang turun ke jalan secara langsung memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya terhadap masyarakat yang terdampak virus corona. Nah, kalau saya lihat bahwa memang hari ini pemerintah sudah bekerja secara maksimal, tinggal bagaimana masyarakatnya ini tertib atau tidak terhadap peraturan-peraturan yang
diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya terlalu banyak gerakan tambahan, jadi pemerintah juga pusing gitu loh. Makanya ada banyak strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu, saya kira seperti PPKM dari level 4 menjadi level 3, ini kan salah satu pencapaian bahwa ada penurunan Perubahan ya, angka klaster COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya dalam perspektif Pres gimana tuh melihat bahwa kan PPKM tuh diperpanjang mungkin 1 minggu sekali, terus 2 minggu sekali gitu loh. Kenapa nggak langsung 3 bulan aja gitu loh, supaya jelas ini kita menunggu kan? Nah, jadi begini Bang, kemarin itu kan kita tunggu-tunggu per tiap minggu ya, per tiap minggu diperpanjang mulai dari PPKM level 4 dan sekarang PPKM level 3. Itu dari pandangan pribadi saya itu karena memang Jakarta untuk saat ini sudah sekitar 50% ke atas sudah divaksin COVID. Udah divaksin COVID, dan vaksin itu juga menjadi salah satu syarat untuk masyarakat berkegiatan. Nah, di PPKM level 4 itu kan masyarakat dianjurkan, contohnya nih Bang ya, contohnya di perdagangan, di pedagang kaki lima. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa tidak boleh makan di tempat, ya kan, seperti restoran atau pedagang kaki lima itu tidak boleh makan di tempat. Dan sekarang diperbolehkan dengan 25%. 25%. Artinya apa? Bahwa ada perbaikan, Bang. Ada perbaikan. Kenapa harus per minggu gitu kan pertanyaan. Kenapa harus per minggu? Karena kalau langsung 1 bulan ya kan ini kan dilihat Bang, perharinya ini masyarakat tertib atau tidak kan, kembali ke situ ya kan. Kalau nggak tertib ya kita tambah lagi, karena kembali lagi ke masyarakat. Kita ini pemerintah memberikan kebijakan itu lagi-lagi kembali ke masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah, tidak, tapi kembali lagi masyarakat, bagaimana masyarakat ekonominya pulih, tubuhnya sehat. Yang kita utamakan adalah sehat Bang. Sehat ya. Bagaimana tubuh kita itu sehat, setelah sehat ya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kalau WHO mengatakan sehat itu ada 3. Pertama sehat jasmani, sehat rohani, satu lagi sehat secara ekonomi. Jadi kalau ketiga-tiganya ini tidak ada, berarti ada yang cacat ini dalam individu seseorang. Artinya ketiga komponen ini harus tetap nyatu gitu loh. Nah, selanjutnya Pres Ardi, bahwa kita mengetahui seperti yang Pres sampaikan, kita hari ini masuk mall aja harus pakai vaksin, ya. Bukan pakai vaksin, harus melihat kartu vaksin itu gitu loh. Anda sudah vaksin atau belum? Kalau misalnya belum, ya udah silakan Anda pulang. Artinya belum boleh masuk mall. Terus apalagi penerbangan juga seperti itu. Iya. Perjalanan antar kota juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya Pak Pres melihat bahwa memang itu kan harga PCR hari ini kan ada juga yang 700, 600, 400, sangat bervariatif. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan gitu, mengeluarkan regulasi bahwa harga PCR itu tidak boleh lebih daripada 500.000. Tapi ada juga oknum-oknum yang masih memasang tarif yang lebih daripada itu. Itu kira-kira dalam pandangan Mas gimana itu? Jadi untuk VCR itu untuk kelompok-kelompok yang melebihi batas daripada pemerintah tadi, artinya pemerintah memberikan tidak boleh lebih dari 500.000, ya saya harap kepada kelompok-kelompok itu untuk segera taat kepada pemerintah, karena ini kan kembali kepada masyarakat, kita membantu masyarakat. Kalau perlu kita minta kepada pemerintah agar PCR ini jangan terlalu mahal. Kalau bagi saya sendiri, kalau bisa digratiskan lah. Digratiskan, ya kan? Kan kira-kira seperti itu. Paling tidak, kalaupun tidak gratis, karena kita bekerja, ada tenaga kesehatan yang bekerja di situ kan harus dibayar Bang. Jadi kalau misalkan itu gratis ya kurang wajar lah, kurang wajar. Tapi gini, Pres, maksudnya jangan sampai harga PCR itu lebih tinggi daripada harga tiket pesawat gitu. Betul, ini kan kacau juga kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat, misalnya katakanlah ke Surabaya, kita juga harus mikir-mikir gitu kan. Harusnya perjalanan itu bisa untuk pulang pergi, tapi karena PCR itu terlalu mahal, ya udah
Jadi akhirnya kita nggak jadi berangkat gitu loh. Iya, untuk kapasitas yang seharusnya berangkat 2 orang bisa jadi 1 orang. Satu orang. Karena kan kalau PCR ini kan tidak berlakunya hanya 1 kali 24 jam ya kalau nggak salah. PCR ya. dua kali. 2 kali ya. 2 kali 24 2 jam. kali 24 jam. Memang kan itu dalam perjalanan bisa saja 2 hari kan. Kalau misalkan 3 hari berarti pas di tempat kita harus PCR lagi. Kan Nah, nggak yang juga seperti itu. herannya kita, maksudnya kalau antigen itu kan cuma 1 kali 1 kali 24 jam. jam. Kalau perjalanan menggunakan jalur darat itu menggunakan antigen. Antigen juga. Antigen. Tiap hari swab, tiap hari tes gitu harus kan. harus juga. Karena kenapa pemerintah memberikan kebijakan itu, Bang? Itu perlu kita kaji lagi. Tidak baik kita menjustifikasi bahwa pemerintah itu seakan-akan mendiskreditkan masyarakat. Itu tidak. Karena kenapa kebijakan itu dibuat kan agar orang-orang yang melakukan transportasi ini, yang melakukan baik darat maupun laut, ini harus dipastikan sehat. Nah, kenapa harus 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam? Itu biar tidak menular. Artinya untuk memastikan bahwa masyarakat yang berpergian keluar kota itu benar-benar dia bebas daripada virus corona ya. Bebas daripada virus corona. Kira seperti itu. Nah, tentu PPKM ini kan berlanjut ini Pres. Tentu terdampak mulai dari sisi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita dalam dunia kampus ini ya, kebetulan saya juga masih seorang mahasiswa, cuman bedanya saya mahasiswa di program reguler gitu loh. Ya maksudnya kita pernah berada di posisi yang sama gitu loh, Pres. Nah, kalau dalam perspektif Pres, kira-kira sampai kapan ini kita belajar online ini? Maksudnya kira-kira nyaman nggak kalau belajar online itu? Ya, kalau berbicara ke situ tentu kita merasakan hal yang sama, ya kan? Pemerintah pun juga merasakan itu, ketidaknyamanan akibat PPKM. Namun apalah daya, kan kira-kira seperti itu. Ini harus yang kita buat. Ini langkah yang harus kita jalani. Kan kira-kira seperti itu, Bang. Jadi memang dampak daripada pandemi COVID-19 ini luar biasa sekali. Mulai dari tadi pendidikan, kan. Budaya-budaya kampus, Bang. Budaya-budaya kampus yang biasanya kita diskusi di pojok-pojok kampus ini sekarang tidak ada, dan bahkan angkatan 2020 ya kan, 2019 akhir itu tidak tahu, Bang, kampusnya seperti apa, budayanya seperti apa gitu kan. Itu kan suatu hal yang menjadi pertimbangan seharusnya kan, yang harus menjadi pertimbangan. Ya harapannya ya segera pulih dari pandemi ini. Dia kembali lagi ke kita sendiri. Ya kita harus patuhi ini, Bang. Barang ini harus kita patuhi, protokol ini harus kita jaga dengan betul-betul. Kalau kita sendiri tidak menjaga itu kan tidak akan selesai-selesai. Benar. Tapi kesini tadi udah antigen belum? Udah antigen, Bos. Vaksin pertama saya sudah, tinggal menunggu vaksin kedua. Ya kalau saya tidak vaksin, menganjurkan masyarakat untuk vaksin kan ini zong, Bang. Artinya maksudnya kesadaran dari mahasiswa juga harus ada. Harus memberikan contoh. Lebih baik kan memberikan contoh, Bang, daripada nyuruh orang kan gak mau ini disuruh-suruh. Nah, tapi kalau kita ajak, ayo kita vaksin ini bagus. Kita udah vaksin. Buktinya satu, Bang. Ketika saya vaksin kemarin itu lebih nafsu makan. Lebih nafsu makan. Artinya itu kan ada dampak positif kan yang benar-benar kita rasakan. Karena memang ada beberapa info bahwa vaksin ini beginilah ya kan. Makanya pemerintah memberikan itu, ya kalau nggak sehat jangan, karena itu berefek. Nah kalau sehat itu akan meningkatkan daya imun. Buktinya biasanya kita makan itu sehari 2 kali atau 3 kali, ini bisa 6 kali. Mungkin karena lauknya kali. Bukan karena vaksinnya. Enggak, memang ada ini, Bang, ada efeknya. Ada efek. Tapi saya enggak ya. Oh, mungkin tergantung orangnya kali ya. Dan tergantung lauknya juga. Lauknya benar. Tapi gini, Pres, tentu kita berharap ya Indonesia ini cepat pulih dan keluar dari bencana wabah ini. Jadi bukan hanya mahasiswa tetapi masyarakat di kalangan bawah ini sangat resah gitu loh dengan adanya virus corona. Tentu harus ada sih sebenarnya kesadaran nasional bahwa mari lo bersama-sama kita bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini loh, Pres, gitu loh. Tetapi ada saja saya lihat kelompok-kelompok yang mencoba untuk menghalang-halangi gitu loh kebijakan pemerintah
yang memang tujuan dan niatnya itu memang Untuk masyarakat. Ya? untuk masyarakat gitu loh. Maksudnya ada kelompok-kelompok kuda hitam lah gitu loh. Kira-kira pandangan Pres itu seperti apa lah? Jadi ini kan lagi-lagi kita kembalikan ke diri kita masing-masing, Bang. Kita berbuat baik akan kembali kepada diri kita. Kita membuat orang lain apa jatuh ya kembali lagi kepada diri kita. Namun yang saat ini kan bukan persoalan politik. Bukan persoalan politik yang harus kita lawan atau kita dukung. Ini persoalan wabah yang masuk ke negara kita. Jadi semuanya harus masuk di situ, Bang. Tidak bisa, saya udah sampaikan, barang ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kelompok saja. Semuanya harus bergandengan tangan menyelesaikan. Dan pemerintah kan memberikan kebijakan ini kan juga lihat-lihat wilayah, Bang. Benar. Lihat-lihat wilayah mana saja yang harus diberikan peraturan PPKM. Tidak semuanya sama gitu kan. Di Jakarta ada PPKM level 3. Di Madura sekarang ada beberapa wilayah yang level 2. Di Madura itu ada 4 kabupaten, 2 kabupaten level 3 dan 2 kabupaten level 2. Artinya kan ada perbedaan, ada zona hijau dan zona kuning di sana kan. Zona kuning. Jadi peraturan itu dibuat atas survei, Bang, atas survei dari hasil survei, makanya dibentuklah aturan seperti itu. Artinya ada permintaan dari Ada pemerintah permintaan dari- daerah, lalu diusulkan kepada Mendagri, baru Mendagri yang putuskan gitu. Betul itu. Nah, tentu Pres Ardi ya sebagai koordinator gerakan BEM Jakarta, sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan di tengah situasi seperti ini gitu loh? Untuk saat ini mahasiswa itu untuk wilayah DKI Jakarta ya kan, karena saya juga sebagai koordinator gerakan BEM Jakarta yang biasanya namanya gerakan, Bang, gerakan BEM Jakarta bergerak terus ya kan, bergerak terus. Jadi untuk saat ini kita sedang fokus di vaksinasi Ya. menggenjot vaksinasi ini agar wilayah Jakarta khususnya rata semuanya divaksin gitu. Fokus di vaksinasi gitu. Fokus di vaksinasi. Kadang-kadang orang mendengar kata gerakan ini kan apa ya, lebih dekat dengan aksi demonstrasi gitu. Tapi ada juga yang dilakukan oleh teman-teman gerakan Jakarta Kalau di gerakan tengah pandemi seperti ini. kita kan lebih memberikan solusi, Bang. Solusi ya, berarti artinya belum ada ya. Belum ada. Jadi setiap kebijakan pemerintah juga kita kaji ya kan. Bukan berarti mahasiswa itu harus benar-benar jeli, Bang. Artinya mahasiswa ini bukan hanya untuk fokus mengkritik pemerintah. Solusi sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai agent of social control itu kan mengontrol, artinya kebijakan yang memang tidak sama dengan keinginan masyarakat baru kita lakukan yang namanya kritikan itu. Tapi kritikan juga kritikan yang membangun, membangun, terus adanya solusi yang ditawarkan. Solusi ditawarkan. Tapi kalau misalnya dalam ruang lingkup kampus itu kira-kira ada nggak persoalan-persoalan yang muncul selama PPKM itu, Pres? Jadi kalau di tiap-tiap kampus ini, Bang, kan kampus sekarang semuanya ditutup, Bang. Ditutup. Jadi ya kembali Kampus masih buka kok. Ditutup. Kampusnya buka. Kegiatan aktivitas di kampus itu ditutup. Bukan dialihkan ke online atau gimana? Nah, dialihkan ke online. Jadi aktivitas-aktivitas yang seperti kita lakukan tatap muka itu maksudnya, Bang. Yang biasa kita belajar tatap muka untuk sementara ini kan kita tutup gitu kan. Untuk mencegah penularan virus ini kan, untuk menambah klaster-klaster baru yang tidak diinginkan, makanya dilakukanlah online ini. Dan juga ya kita rasakan bersama ini, kita resah, Bang, sebenarnya. Iya, resah. Benar. Namun ya kembali lagi kepada masyarakat, kembali lagi kepada kita semua lah, kesadaran diri masing-masing agar pandemi ini berakhir gitu. Berakhir, amin. Maksud saya ada nggak dengan adanya PPKM terus ditambah, maksudnya aktivitas di kampus itu ada yang terganggu atau tidak gitu loh dari laporan teman-teman BEM Jakarta. Terus yang kedua, kan tadi Pres menyebutkan ada sebuah transisi lah dari selama ini kita bertemu berdiskusi di pojok-pojok kampus, hari ini kita tidak bisa lagi gitu loh. Artinya harus
by online semua By online gitu loh. semua. Artinya ada apa ya, pergeseran budaya gitu loh. Pergeseran budaya. Dan itu sebenarnya dirasakan nggak sih atau enggak? Ya kita rasakan itu sudah jelas kita rasakan bang, budaya-budaya itu sudah kita rasakan. Oke. Seperti kalau dulu itu sering kita silaturahmi ya kan sama teman-teman diskusi, itu sekarang udah melalui online. Kalaupun sebenarnya mahasiswa itu harus cerdas bang, harus cerdas, artinya kan pemerintah memberikan kebijakan ini tidak menjatuhkan masyarakatnya, tidak menjatuhkan mahasiswa, artinya tetap diberikan ruang untuk bertemu sebenarnya, namun dibatasi bang, dibatasi. Kalau sekarang kan sudah 50% ya kan mahasiswa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan udah dibatasi. Jadi yang kapasitasnya misalnya 100 orang bisa diisi untuk 30 orang, kan kira-kira seperti itu. Oh, tapi sekarang kampus sudah mulai masuk Kampus belum masuk. dengan kapasitas ruangan 100%, boleh masuk 25% sekarang. Kalau sekarang belum bang, Belum ya. Jadi maksudnya kegiatan-kegiatan ya sekarang kebijakan yang baru nih, seperti kayak misalnya pernikahan. Kalau kampus kan ini bang, potensi kan di tiap-tiap kampus itu kan ada yang mahasiswa 10.000 orang ya kan. Iya. Ya kan, Seperti kalau- maksud Anda seperti tempat ibadah. Nah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat restoran yang gitu ya. tidak terlalu banyak masyarakatnya kan gitu. Kalau di kampus kan ini kan terlalu banyak, ada mahasiswa yang 10.000 orang. Kalau 25%-nya berapa itu? Iya, sama. Kita Iya. kita di UI juga masih online gitu. Online, iya. Anak UI juga online, Mustopo juga online gitu. Enggak, bukan hanya kampus saya aja, kampus Pres juga online juga kan. Iya, Semua online kita juga. online gitu loh. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh teman-teman gerakan BEM Jakarta ke depannya seperti apa gitu loh? Jadi untuk ke depannya itu kita itu apa ya bang, membaca jangka panjang bang, membaca jangka panjang karena mahasiswa ini adalah aset terbesar negara, Oke. aset terbesar Saya negara. sepakat. Apa salah satu di antara kita yang akan menggantikan kursi-kursi strategis itu bisa menduduki legislatif maupun eksekutif nanti bang. Makanya Amin. ya. Makanya mahasiswa untuk saat ini lebih ke situ ya kan. Jangan sampai membuat gerakan-gerakan tambahan lah, kira-kira seperti itu. Kalau memang ada gerakan-gerakan tambahan yang memang positif itu oke bang. Karena juga saya menunggu gerakan-gerakan seperti itu juga kita inginkan sebenarnya, kalau misalkan dengan cara-cara yang kita cara-cara yang bagus tidak bisa kita selesaikan, berarti lewat jalur terakhir yaitu gerakan tambahan itu kan. Ya, sepertinya Anda terlalu suka ya dengan kata-kata gerakan tambahan itu. Maksudnya ada apa sih dengan kata-kata gerakan tambahan itu? Jadi jadi itulah bahasa-bahasa baru sebenarnya untuk gaya bahasa-bahasa baru yang ini kan tiap-tiap bulan, tiap tahun pasti ada bahasa-bahasa yang kita munculkan bang, kira-kira seperti itu. Jadi untuk untuk gerakan BEM Jakarta ke depannya itu kita lebih fokus kepada arah perjuangan, arah bangsa. Nah, karena mahasiswa khususnya pemuda itu sudah jelas kan di Al-Qur'an udah subhanal yaum berjaluluat ya kan. Artinya mahasiswa hari ini, pemuda hari ini adalah harapan hari esok. Kalau kita hari ini tugasnya juga ngancurin itu kan bukan sebagai aset yang ditunggu-tunggu oleh negara. Artinya mahasiswa saat ini harus kembali lagi kepada tridharma perguruan tinggi ya bang, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Setelah kita melakukan pendidikan, kita harus melakukan penelitian, pengabdian. Ya kembali lagi saat ini pandemi COVID-19 ini sudah saatnya mahasiswa masuk di situ bang, masuk di pengabdian, membantu pemerintah, membantu masyarakat, kan kira-kira seperti itu. Oke, berarti poinnya apa yang dilakukan oleh teman-teman gerakan BEM Jakarta hari ini merupakan manifestasi daripada tridharma perguruan tinggi. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya cet tembok itu gimana tuh pandangan Pres itu? Cet tembok yang gimana itu? Ya kan banyak itu, maksudnya yang viral baru-baru ini. Jadi kalau persoalan cet tembok, kalau memang itu untuk melukis, memperbaiki nggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada unsur yang merugikan orang lain kan tidak bagus juga. Artinya kalau itu adalah sebuah seni yang memang
patut kita apresiasi. Misalnya kan ada tembok-tembok yang rusak kita cat, kalau itu kan bagus, nggak apa-apa itu bagus. Tapi kalau rusak dicat nggak bisa dong. iya harus diperbaiki. Maksudnya kan ada rusak-rusak perlu dicat ya kan, harus dikasih gambar yang bagus. Itu kan nggak apa-apa kan gitu. Cuman kalau misalkan ya mengganggu seseorang, itu kan suatu hal yang mungkin tidak patut kita apresiasi kan, kira-kira seperti itu bang. Cat tembok boleh, cat tapi tembok di rumah boleh. sendiri kalau cat tembok sama orang kan pusing juga kita kan. Iya, harus ada izin juga bang. Kalau di rumah orang kan, kalau misalkan cat seperti ya mungkin maksud abang seperti yang sekarang lagi viral ya. Ya Bang? seperti mural dan lain sebagainya itu. Sebenarnya kalau yang saya lihat ya, maksudnya pemerintah juga harus memfasilitasi itu para mural-mural itu kan, maksudnya siapkan aja tembok itu kan Yang berapa besar, ratus meter gitu, silakan cat di situ kan, tunjukkan kreasimu gitu, benar nggak sih? Betul, kita bisa buat lomba bang, lomba Nah, saya sepakat ini. Jadi tidak semua tempat kita cat ya kan, Gitu. ada tempat-tempat tertentu yang kita bisa masuk di situ. Kalau perlu kita nanti setelah pandemi kita usulkan kepada pemerintah untuk membuat lomba seni. Benar, saya sepakat. Artinya kreativitas ini jangan salah digunakan Nah, gitu betul loh. itu bang. Ini bentar lagi ini tempat-tempat ibadah juga akan mau dicat. Dicat kan bahaya juga ini kan. Jadi poinnya Pres, tentu kita semua punya harapan lah terhadap mahasiswa, bahwa mahasiswa hari ini merupakan pemimpin masa depan. Kita sepakat di persoalan itu, tapi tentu juga yang tadi Pres sampaikan bahwa mahasiswa juga harus menjadi role of model bagi yang lain gitu loh. Nah, bagaimana mahasiswa hari ini menjadi contoh gitu loh. Kalau misalnya masyarakat diajak untuk vaksin, tentu mahasiswanya juga harus vaksin. Nah, masyarakat diajak untuk menerapkan protokol kesehatan, mahasiswanya juga harus menerapkan protokol kesehatan. Artinya kita saling bergandengan tangan, saling bersatu. Ya tentu seperti yang Pres sampaikan bahwa hari ini kita memang harus bergandengan tangan gitu loh. Nah, selain kita memberikan contoh kepada masyarakat, mahasiswa ini kan juga harus sadar gitu loh, bahwa ini bukan bicara persoalan politik gitu loh, tapi ini adalah bencana nasional yang memang harus kita hadapi semua gitu loh. Artinya ada peran kemanusiaan yang harus kita lakukan di tengah virus corona. Nah, kira-kira di sesi akhir ini Pres, karena kita juga keterbatasan dengan waktu, kira-kira apa sih harapan koordinator gerakan BEM Jakarta untuk Indonesia yang lebih baik ke depan ini? Harapan saya ya sama semuanya bang. Harapan saya supaya negara kita ini cepat pulih kembali, perekonomian cepat tumbuh kembali, politik berjalan sesuai mekanisme yang ada. Terus harapan kami dari BEM Jakarta itu kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang memang butuh dari pihak pemerintah untuk bergandengan tangan, kita siap. Namun perlu digarisbawahi, kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, maka BEM Jakarta berada di garda terdepan untuk mengkritik itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pres Ardi, koordinator gerakan BEM Jakarta, terima kasih telah memberikan statement, pernyataan di narasi kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan saya sebagai Kornas Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat kami di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, share, and comment. Terus subscribe, jangan lupa, bahwa podcast kami harus tetap di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.